so lonely. Even when you come through, I can tell that it isn't you. Struktur bumi. Bumi terdiri dari beberapa lapisan yang memiliki komposisi dan sifat fisik yang berbeda. Lapisan-lapisan bumi membentuk sistem yang berperan dalam proses geologi. Lapisan bumi 1. Inti bumi terdiri dari inti luar, cair, dan inti dalam, padat, yang terutama terdiri dari besi dan nikel. 2. Selimut bumi, lapisan di bawah kerak yang bersifat plastis dan sebagian besar terdiri dari batuan silikat. 3. Kerak bumi, lapisan paling luar yang terbagi menjadi kerak samudra dan kerak benua. Inti bumi 1. Inti luar terletak di atas inti dalam dan di bawah mantel. Terdiri dari campuran besi dan nikel dengan jumlah silikon dan oksigen yang lebih sedikit. Suhu inti luar sekitar 3.0004 500 K, 2 704 200 C, 4 907 600 F di wilayah luarnya. Suhu inti luar mencapai 4.0008 000 K, 3 707 700 C, 6 714 000 F di dekat inti dalam. 2. Inti dalam merupakan lapisan bumi paling dalam yang berbentuk bola padat. Terletak di pusat bumi, tepat di bawah inti luar. Terdiri dari 90% besi, serta belerang, karbon, oksigen, silikon, dan kalium dalam persentase kecil. Suhu inti dalam mencapai 5.500 derajat Kelvin. Mantel bumi, selimut, merupakan lapisan bumi di bawah kerak bumi yang terdiri atas material cair. Lapisan ini berupa magma yang mendesak kerak bumi yang menyebabkan munculnya gunung-gunung berapi. Magma yang berhasil menerobos keluar dan menjadi dingin akan mengalami perubahan fase dari cair menjadi padat berupa bebatuan, pasir, atau debu vulkanik. Ketebalan lapisan mantel bumi sekitar 2,9 ribu km dan memiliki volume 84% dari total volume bumi. Kerak bumi adalah bagian atau lapisan paling luar dari permukaan bumi yang terdiri dari berbagai jenis batuan padat, mineral, dan material padat lainnya. Unsur yang paling banyak terdapat di dalam kerak bumi adalah oksigen dan silikon. Ketebalan kerak bumi bervariasi pada kisaran 70 km hingga 100 km, memiliki kedalaman 40 km. Lapisan kerak bumi dibagi menjadi dua jenis, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Lapisan bumi yang paling luar disebut kerak litosfer. Kerak litosfer adalah lapisan yang memiliki jarak paling dekat dengan bumi dan tempat berlangsungnya banyak proses geologi. Suhu lapisan terluar bumi ini meningkat seiring dengan kedalamannya. Kerak pada bagian terbawahnya menyentuh angka 200-400. Lempeng tektonik adalah lapisan litosfer bumi yang terbagi menjadi beberapa lempeng yang bergerak ke arah masing-masing yang disebabkan oleh unsur magnetik yang ada di dalam batuan. 6 lempeng besar benua tersebut terdiri atas lempeng Amerika, lempeng Afrika, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng India Australia, dan lempeng Antartika. Selain lempeng benua tersebut, terdapat 14 lempeng kecil lainnya. Lempeng-lempeng tersebut bergerak karena adanya perbedaan suhu dan tekanan yang menyebabkan konveksi di dalam mantel. Jenis pergerakan lempeng 1. Divergen merupakan dua lempeng saling bergerak menjauh satu sama lain, menyebabkan magma naik ke permukaan dan membentuk kerak baru. 2. Konvergen merupakan dua lempeng saling bertabrakan. Jika lempeng Samudra Hindia bertemu lempeng benua, lempeng samudra yang lebih padat akan menunjam ke bawah, subduksi, membentuk palung laut dan gunung berapi. 3. Transform merupakan dua lempeng bergerak saling berlawanan arah secara horizontal, menyebabkan gempa bumi akibat gesekan. Gerakan relatif kedua lempeng bisa sinistral ataupun dekstral. Dampak gerakan lempeng tektonik, gempa bumi, pergerakan lempeng dapat menyebabkan gempa yang merusak, tsunami. Jika pergerakan terjadi di dasar laut, bisa memicu tsunami.
letusan gunung berapi, lempeng yang bertabrakan bisa menyebabkan aktivitas vulkanik. Gempa bumi adalah getaran atau gelombang yang terjadi akibat pergeseran atau pergerakan lempeng tektonik. Peristiwa yang menyebabkan gempa bumi antara lain ledakan bom, pergeseran patahan bumi, dan penyebab lainnya. Secara umum, penyebab gempa adalah gerakan kerak bumi secara mendadak di sepanjang lempeng patahan. Gerakan tersebut terjadi karena batuan terkena tekanan tektonik akibat interaksi lapisan bebatuan secara mendadak sehingga menghantarkan gelombang kejut ke segala arah. Fokus gempa berada di dalam bumi, sedangkan epicentrum adalah titik di permukaan yang langsung di atas fokus. Penyebab gempa bumi 1. Pergeseran lempeng tektonik. Lempeng-lempeng bumi bergerak dan kadang-kadang saling bertabrakan atau bergesekan, menghasilkan gempa. 2. Aktivitas vulkanik diakibatkan erupsi gunung berapi. 3. Aktivitas manusia, misalnya pengeboran minyak, ledakan nuklir, atau bendungan besar bisa memicu gempa. Gunung berapi adalah bukit atau gunung yang terbentuk oleh letusan lava, abu, dan material lainnya. Gunung ini terbentuk karena pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan naiknya magma ke permukaan. Oleh karena itu, gunung berapi di bumi sering ditemukan di batas divergen dan konvergen dari lempeng tektonik. Aktivitas vulkanik terkait dengan pergerakan lempeng tektonik di zona subduksi atau pertemuan lempeng. Proses pembentukan gunung berapi terbentuk akibat aktivitas lempeng tektonik, terutama di zona subduksi. Lempeng yang tenggelam ke dalam mantel bumi meleleh dan membentuk magma. Magma yang lebih ringan naik ke permukaan, terkumpul di kantong magma, lalu keluar melalui letusan gunung berapi. Material letusan seperti lava, gas, dan abu menumpuk, membentuk kerucut gunung berapi. Proses ini berlangsung selama ribuan hingga jutaan tahun. Dampak gunung berapi, bencana alam, letusan bisa menyebabkan banjir lahar, gempa, dan tsunami. Kerusakan lingkungan, abu dan lava dapat merusak permukiman, hutan, dan lahan pertanian. Gangguan kesehatan, abu vulkanik dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan penyakit lainnya.